Jadi, sebagaimana kita ketahui, kanker paru sendiri merupakan kelainan yang disebabkan oleh gangguan pertumbuhan daripada sel-sel itu, sehingga sel-sel tersebut bertumbuh secara tidak terkendali dan menyebabkan terjadinya suatu kelainan. Jadi, dalam hal deteksi dini itu harus segera kita lakukan. Baik. Selanjutnya. Ya, jadi sebelum kita bicara mengenai kanker, jadi ini ada kita harus membentuk suatu yang namanya kerangka berpikir. Bahwasanya penata laksanaan kanker itu harus secara holistik, ya. Kita mulai dari epidemiologinya, faktor resikonya, screening dan deteksi dininya, ya, pendiagnosaannya, ya, penata laksanaan serta peranan multidisiplin ilmu sehingga diagnosa kanker ini dapat berjalan secara cepat dan meningkatkan daripada survivor daripada penderita kanker itu sendiri. Nah, seperti kita ketahui, ya, kanker paru di dunia ini, ya, ini data dari tahun 2018, bahwasanya kanker paru menjadi penyebab utama insiden daripada kematian akibat kanker, ya, di mana data 2018 disebutkan bahwasanya kasus baru kanker paru itu ada sekitar hampir 2,1 juta jiwa pada tahun 2018 dan sekitar 1,7 juta jiwa lebih diantaranya itu mengakibatkan kematian. Jadi total kematian yang disebabkan oleh kanker paru itu adalah yang tertinggi di dunia di antara kanker-kanker lainnya, yaitu sekitar 18,4%, diikuti oleh kanker payudara, prostat, dan yang lainnya. Ya. Tapi untuk data di Indonesia, ya, di Indonesia ini data 2018 juga. Data di Indonesia kanker paru menempati urutan ranking yang ketiga daripada penemuan kasus baru, ya, sekitar 30.000 orang lebih, ya, setelah kanker payudara dan kanker serviks. Namun kanker paru, presentasi kematian akibat kanker paru itu menempati urutan ranking pertama, ya, urutan ranking pertama, di mana dari 30.000 kasus itu 26.000 diantaranya adalah meninggal dunia, ya. Jadi sekitar 14,6% itu angka kematiannya, diikuti oleh kanker payudara 12,7 dan kanker serviks uteri 10,2%. Jadi walaupun dia ranking ketiga angka kejadian kasus barunya, tapi penyebab kematiannya menempati urutan pertama. Nah, apa yang faktor risiko kanker paru? Jadi faktor risiko kanker paru ini dapat kita kategorikan menjadi dua bagian, yaitu yang dapat dikontrol atau dapat dikendalikan dan tidak dapat dikontrol. Yang tidak dapat dikontrol seperti usia, ya, gender, laki-laki atau perempuan, serta ada riwayat penyakit kanker dalam keluarga. Yang dapat dikontrol misalnya adanya paparan baik itu rokok, paparan polusi, ya, polusi indoor ataupun outdoor, paparan zat-zat karsinogenik di tempat kerja seperti dia bekerja di pabrik semen, pabrik tambang, kerja bangunan, serta penyakit-penyakit paru kronis lainnya. Nah, ini kita lihat, ya, faktor risiko untuk terjadinya kanker paru, ya. Seperti kita ketahui, ya, untuk usia ini angka harapan hidup di Indonesia makin hari makin bertambah. Artinya angka harapan hidup kita semakin panjang. Untuk yang laki-laki itu sekitar 70,1 tahun, sedangkan wanita 74,6 tahun. Jadi semakin banyak orang-orang yang berusia lanjut, angka kejadian untuk terjadinya kanker paru itu semakin meningkat. Angka kasus kanker paru akan meningkat.
Selanjutnya paparan asap rokok ya, baik ini untuk rokok aktif, rokok pasif ataupun bekas rokok. Selanjutnya riwayat kanker di dalam keluarga. Jadi ini ada jurnal yang menyebutkan bahwasanya jika ada riwayat kanker dalam keluarga, maka ada hubungannya dengan kejadian kanker untuk generasi selanjutnya. Nah, bagaimana kita menurunkan daripada angka kesakitan akibat kanker ini? Ya, kita ketahui tadi insiden dan mortality rate-nya untuk kanker paru ini sangatlah tinggi ya. Jadi kita utamakan adalah tindakan-tindakan preventif pencegahan. Jadi semua faktor risiko yang dapat kita cegah itu harus kita hindari. Ya. Yang kedua, apabila mempunyai faktor risiko harus segera kita melakukan screening, ya, screening secara berkala untuk mendeteksi secara dini angka kejadian kanker paru. Ya, selanjutnya. Nah, screening kanker paru itu meliputi perlu dipertanyakan ada nggak riwayat kanker di dalam keluarga. Selanjutnya usianya 40 tahun ke atas, walaupun usia 40 ini, di bawah 40 pun saat ini banyak kita temui kasus-kasus kanker paru ya. Apakah dia perokok atau bekas perokok atau bukan perokok dan belum ada gejala atau sudah ya. Jadi kalau belum ada gejala tapi dia beresiko tinggi harus tetap dilakukan screening kanker secara berkala. Selanjutnya, jika dia sudah ada gejala walaupun ringan dan termasuk dalam grup yang risiko tinggi dan pada pemeriksaan foto atau X-ray toraknya ada gambaran nodul-nodul, maka harus segera dilakukan prosedur untuk pendiagnosaan kanker paru. Ya. Nah, dalam hal pendiagnosaan kanker paru ini tidak bisa dilakukan oleh sendiri, namun harus bekerja sama dengan multidisiplin ilmu. Ya, multidisiplin ilmu di sini minimal ada pulmonologis, radiologis, dan patologis. Jadi masing-masing disiplin ilmu ini berperan dalam pendiagnosaan kanker paru ya. Di mana pulmonologis ya, dia berperan dalam penilaian atau pendiagnosaan awal, selanjutnya staging, pengobatan serta penanganan komplikasi. Radiologis berperan untuk pencitraan baik dari foto, CT scan dan PET scan, serta untuk membantu kita menentukan site atau tempat untuk pengambilan sampling. Ya, selanjutnya jika sudah dilakukan sampling harus dikirim ke ahli patologis. Nah, untuk ahli patologis menentukan tipe daripada tumor yang di sampling tadi. Selanjutnya pemeriksaan tes molekular untuk mengetahui ada nggak mutasi pada sel tumor tersebut. Jadi selain menentukan tipe tumor juga saat ini patologis ini dituntut untuk melakukan pemeriksaan molekular biologi untuk menentukan ada nggak mutasi yang lainnya ya. Nah, ini adalah keuntungan daripada multidisiplin ya. Jadi pasien mendapatkan diagnosis dan staging yang cepat dan tepat, pengobatan yang sesuai, sehingga quality of life daripada pasien akan meningkat. Nah, mengapa kanker paru harus ditangani secara cepat? Ini ada penelitian dari Yuan dan kawan-kawan ya pada 2016. Bahwasanya progresivitas daripada kanker paru itu sangat cepat ya. Ini rata-rata dia dapat angkanya 1 sampai 1,5 tahun. Jadi kanker paru stadium awal untuk menjadi dia advance itu hanya memakan waktu 1 sampai 1,5 tahun. Jadi sekitar 12 sampai 18 bulan. Ini adalah set daripada pengambilan spesimen untuk menentukan sitologi ataupun histopatologi yang diduga oleh kanker paru. Jadi jika ada kita lihat dari radiologis ada lesi di bagian tengah, di bagian sentral ya,
kita dapat melakukan bronkoskopi. Dari bronkoskopi nanti kita lakukan sikatan ya atau bilasan. Dapat juga dari bronkoskopi kita dapat melakukan transbronchial biopsi melalui kibas ya, endobronchial biopsi. Selanjutnya jika lesinya di perifer ya, kita dapat melakukan biopsi dengan aspirasi jarum halus atau fine needle aspiration. Ini menggunakan jarum berukuran 23 sampai 27 gauge ya, ataupun dengan jarum yang agak gede kita dapat melakukan core biopsi ya. Ini untuk mengambil histopatologinya ya dengan jarum 11 sampai 11 sampai 16. Lalu jika kelihatan ada cairan efusi, kita dapat melakukan aspirasi ya melalui dinding dada, dapat dipandu dengan ultrasonografi. Nah, selanjutnya ini adalah tipe-tipe daripada kanker paru ya. Jadi kanker paru itu secara garis besar itu ada dua tipe, yaitu yang small cell lung cancer itu sekitar 20%, dan non small cell lung cancer itu sekitar 80% dari seluruh kanker paru ya. Nah, non small cell lung cancer ini biasanya tipenya terdiri dari tipe yang lain lagi. Ini ada adenokarsinoma, squamous cell karsinoma, dan sel-sel lain. Biasanya ada Lat cell dan lainnya ya. Nah, ini dia tipe-tipe tadi. Yang Lat cell ini lokasinya kebetulan di tengah ya, berhubungan kuat dengan rokok dan metastasis dini serta prognosisnya buruk ya. Untuk yang squamous cell karsinoma biasanya lokasi di tengah di dekat bronkus ya. Berasosiasi kuat dengan perokok, lebih agresif dibanding adenokarsinoma, dan diasosiasikan dengan hiperkalsemia. Lalu adenokarsinoma ini biasanya tumornya di perifer, di daerah pinggir atau luar ya, paling umum pada populasi bukan perokok. Seringkali ditemukan metastasis jauh pada saat diagnosis. Nah, ini dia klasifikasinya ya, non small cell dan small cell ya. Small cell ini dia angkanya kecil 10 sampai 15, tapi dia sangat agresif. Biasanya proliferasinya cepat dan metastasisnya dini. Kalau non small cell ini ada yang squamous dan non squamous. Yang squamous sekitar 30% ya. Ini seperti tadi, ini gambaran histopatologinya kira-kira. Yang adenokarsinoma sekitar 40% ya. Dan Lat cell serta yang non SCLC yang NOS itu sekitar 5 sampai 10%. Jadi kita biasanya menemukan yang non small cell lung cancer itu yang biasanya yang terbanyak adeno atau squamous yang sering kita temukan. Untuk yang small cell ini sangat jarang ditemukan karena dia biasanya sangat agresif dan langsung ke stadium advance ya. Nah, ini perkembangan daripada pemeriksaan histopatologi ya. Kalau di tahun 2009 ke bawah, kita hanya dapat mengenal daripada tipe sel kanker itu sendiri dari pemeriksaan histologi ataupun sitologi ya. Kita dapat mengenal dia adeno atau squamous atau small cell atau yang lainnya ya. Namun mulai dari tahun 2009 ke atas sampai sekarang sudah berkembang namanya pemeriksaan molekular biologi. Jadi kita dapat memeriksakan adanya mutasi-mutasi walaupun kita tahu itu suatu adenokarsinoma, dan kita dapat memeriksakan lanjutan daripada molekular biologinya, ada nggak mutasi-mutasi di gen-gen daripada sel tumor tersebut. Misalnya kita dapat memeriksakan adanya IGFR-nya, pemeriksaan gen ALK, ya, IRES, dan lain sebagainya, sehingga ini perkembangan terapinya
mengikuti daripada mutasi-mutasi tersebut, ya. Nah, ini dia penanda pada pada sel-sel kanker, ya. Jadi di suatu sel kanker ini, sel tumor ini, ya, dapat terjadi bermacam-macam mutasi, ya, dapat terjadi bermacam-macam gangguan, ya, misalnya gangguan di dinding selnya, ya, gangguan proliferasi, gangguan perkembangan, ya, gangguan di sistem imunnya, ya, gangguan di kromosomnya, gangguan dari inflamasinya, ya, gangguan di vaskularnya, proses angiogenesisnya, ya, gangguan proses apoptosisnya, ya, dan lainnya. Nah, kalau ini dapat dideteksi secara molekular biologi, kita dapat memberikan terapi sesuai dengan target apa yang terganggu pada sel tersebut, ya. Misalnya ada gangguan pada kromosomnya, ya, kromosomnya kita dapat memberikan inhibitor telomerase enzim sehingga proses replikasinya akan berjalan seperti semula dan sebagainya, ya. Jadi pemeriksaan molekular biologi ini saat ini sangat berkembang dan sangat penting untuk pelaksanaan daripada kanker itu sendiri. Nah, khusus untuk kanker paru ini, ya, kita sudah rutin memeriksakan adanya yang namanya EGFR mutasi dan ALK, ya. Jadi ini menuju kepada targeting terapi, di mana jika suatu NSCLC ataupun tumor paru EGFR mutasinya itu positif di ekson 18, 19, 20 dan 21 ataupun 21, kita dapat memberikan obat-obatan targeting terapi misalnya gebitinib, erlotinib dan sebagainya, ya. Dan jika ALK-nya mutasi ALK-nya positif, kita dapat memberikan crizotinib dan lain sebagainya, ya. Jadi pemeriksaan gen-gen secara molekular biologi untuk mengetahui mutasi-mutasi ini sangat penting untuk pelaksanaan daripada penderita kanker itu sendiri. Selanjutnya ini adalah 5-year survival rate-nya, ya, untuk kanker paru, di mana untuk semua tipe kanker paru itu 5-year survival rate-nya ada 19%, ya. Untuk perempuan 22 dan laki-laki 16%, ya. Yang tipe small cell ini cuma 5-year survival rate-nya 6%, ya. Dan non small cell sekitar 23%. Nah, untuk stadiumnya, ya, stadium 1-2 itu 5-year survival rate-nya sekitar 60%. Untuk stadium akhir, ya, stadium 4 sudah 6%. Nah, ini adalah stadium daripada kanker paru, ya. Stadium 1, stadium 0, ya. CA in situ, yaitu CA-nya belum berkembang, belum ada, ya. Stadium 1 ini ada 1A, 1B, ini sudah ada nodul di paru, sudah ada gambaran tumor, ya, sekitar 3-4 cm. Stadium 2, ya, jadi ada 2A, 2B ini sekitar 4-5 cm, dan belum ada keterlibatan kelenjar getah bening. Untuk stadium 3 ini sudah ada keterlibatan kelenjar getah bening dan struktur tumor berdekatan dengan paru sebelahnya, ya. Nah, untuk stadium 4, ya, ini sudah stadium yang advance, sudah stadium lanjut, ini sudah ada metastase, ya. Sudah ada penyebaran baik ke paru sebelahnya, keluar paru atau ke yang lainnya. Nah, ini cara menentukan stadiumnya, ya, melalui TNM system, ya. T0, T1, T2, T3, T4, N1, N2, N3 dan M1A, B dan C, ya. Jika dia stadium 1A ini adalah T1 dan N0. Jadi ukurannya minimal di bawah 3 dan belum ada keterlibatan kelenjar getah bening, ya.
Jika dia stadium 3A misalnya sini ya, 3A, dia ini T4 dan T0. Jadi ukuran tumornya lebih dari 7 dan belum ada keterlibatannya. Dan selanjutnya terusnya ya, ini disesuaikan nanti berdasarkan TNM sistem. Nah, bagaimana terapi kanker paru ya? Jadi terapi kanker paru ini semakin hari semakin berkembang. Kalau dulu kita mengenal adanya terapi pembedahan ya, di awal-awal tahun 70-an kita hanya mengenal dua macam terapi, yaitu pembedahan dan radiasi. Selanjutnya berkembang adanya kemoterapi di tahun 80-90-an, adanya kemoterapi yang dengan beberapa kombinasi obat. Lalu di tahun 2000-an ya ada namanya targeting terapi. Nah, targeting terapi plus kemoterapi ya. Sekarang ini sudah berkembang yang namanya imunoterapi. Selain targeting terapi, ada juga imunoterapi. Nah, untuk terapi kanker paru sendiri ya, terapi pembedahan itu tergantung pada stadium. Biasanya yang bisa dilakukan pembedahan itu stadium 1 dan 2. Itu bisa dilakukan lobektomi, reseksi, atau segmentektomi, pneumotomi. Ini tergantung pada letak daripada tumornya itu sendiri. Lalu terapi radiasi ya, ini memancarkan sinar radiasi secara lokal ke tumor dengan tujuan untuk mencegah perkembangan dari tumor itu sendiri ya. Kemoterapi, target terapi ya. Selanjutnya imunoterapi ya. Imunoterapi ini untuk meningkatkan sistem pertahanan tubuh alami, diberikan yaitu anti PD-L1 ya, yang bekerja untuk mengontrol pertumbuhan daripada sel-sel tumor. Nah, peranan multidisiplin ya. Jadi multidisiplin yang ideal tuh untuk menata laksana kanker paru itu ada melibatkan beberapa multidisiplin ilmuwan, yaitu pulmonologi, bedah torak, hemato-onkologi medik, radiologi onkologi, patologi anatomi, radiologis, perawat, kedokteran nuklil, dan palliative care ya. Jadi masing-masing bagian memberikan perspektif yang holistik ya, yang menyeluruh untuk penanganan pasien. Nah, ini adalah take home message-nya ya. Di 5-year survival rate untuk kanker paru ini adalah 60% jika terdiagnosis pada stadium awal ya, di mana lesi di bawah 5 cm. Nah, waktu progressionnya, waktu perburukannya ini sangat singkat, yaitu 1 sampai 1,5 tahun, sehingga membutuhkan penanganan yang segera untuk meningkatkan quality of life daripada penderita tersebut. Nah, peranan multidisiplin dapat membantu pasien mendiagnosa secara cepat dan tepat. Ya, mungkin itu sekian. Terima kasih.